من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا Allah Subhanahu wa يعملون. taala yang semoga sampai hari ini diberikan perlindungan kesehatan ya, juga nikmat iman, juga diberikan kenikmatan bersabar ya selama berproses ya menyelesaikan hafalannya 30 juz. Nah, level tasbih ini di pembelajaran yang ke-20 insyaallah akan membahas ayat yang ada di surat An-Nisa dari 87 sampai 147. Dan silahkan dibuka mushafnya pada hari ini. Ayo bareng-bareng kita selami ceritanya, kisahnya, serunya di surat An-Nisa ini. Silahkan teman-teman dibuka ayat 88. Dari situ dulu ya. Ustazah bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Jadi teman-teman, ternyata di ayat ini ceritanya seru banget, masih terkait ya dengan perang Uhud yang teman-teman sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ustadz Tajun di pembelajaran ke-19 ya. Ada kisahnya perang Uhud yang seru-seru banget ya. Jadi di sini sudah tercantum di mushafnya teman-teman, di mushaf Yadain, tentang sababun nuzulnya ayat 88 itu. Dahulu di perang Uhud yaitu ada kaum ya atau golongan ya yang dipimpin, ini golongan ini sebenarnya adalah munafik. Nah, tetapi Rasulullah nggak tahu atas kemunafikan mereka karena mereka di depan para sahabat ya, di depannya mukmin, mereka berikrar ataupun beriman ya, mengatakan bahwa mereka ini beriman sebagaimana sahabat yang lainnya, tetapi di belakang Rasulullah mereka sebenarnya ya hatinya itu ingkar ya. Golongan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika perang Uhud ya, golongan ini melarikan diri atau mundur dari medan perang ya, kembali ke Madinah. Jumlahnya adalah 300 orang. Nah, sehingga sisanya 700 orang itu masih bersama Rasulullah di medan perang. Karena jumlah keseluruhan pasukan yang berangkat itu ada 1000 orang ya. Yang 300 orang balik ke Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sisanya 700 orang masih sama Rasulullah di medan perang. Nah, kemudian para sahabat setelah tahu kepulangan mereka ini ya ke Madinah ini, mereka berselisihnya sebagian golongan bilang, ayo kita kejar mereka lalu kita bunuh mereka ya, karena para sahabat yang 700 orang ini mereka kecewa sekali ya dengan keputusan mereka. Kenapa kok melarikan diri dari medan perang, kok balik ke Madinah gitu. Akhirnya sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah ya, ayo kita kejar mereka dan kita bunuh ya mereka atas kemunafikan ini, atas kemunafikan yang sudah mereka ya lakukan. Dan sebagian lagi ya, sebagian sahabat ini yang masih bersama Rasulullah juga berkata, apakah kalian tega ya membunuh sahabat sendiri atau orang-orang yang sama berimannya seperti kita. Nah, sebagian
berpendapat seperti itu, ya, intinya itu jangan dibunuh, dan sebagian lagi berpendapat kita harus bunuh mereka gitu. Dan Rasulullah ya dengan dua pendapat ini masih terdiam waktu itu, belum menjawab apa-apa. Kemudian turunlah wahyu gitu, jawaban dari Allah, ya aturiduna an tahdu man adallallah, ya. Jadi dari ayatnya itu fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Ya, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sebagaimana kamu ya menjadi maaf ya, ini ayat 89. Ayat 88-nya, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan, ya, dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik. Ya, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan oleh usaha mereka sendiri. Jadi ini wallahu arkasahum bima kasabu, sebenarnya Allah sendiri telah mengembalikan mereka terhadap kepada kekafiran disebabkan oleh ya kezaliman mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Aturiduna an tahdu man adallallah. Ya, apakah kalian ingin memberikan hidayah atau menjadikan mereka beriman setelah mereka sendiri telah sesat, ya, karena perbuatan mereka sendiri gitu. Jadi dengan ayat ini adalah jawaban dari Allah ya untuk Rasulullah, ya, bahwa sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Ya, ini sebagai informasi yang diberikan Allah kepada Rasulullah bahwa mereka ini sebenarnya orang-orang munafik. Di depannya aja ngaku iman tapi sebenarnya hatinya ingkar gitu. Nah, subhanallah ya, ini adalah suatu keistimewaannya Rasulullah, ya. Jadi apa yang langkah yang diambil oleh Rasulullah, setiap langkah yang diambil oleh Rasulullah itu adalah petunjuk dari Allah gitu. Dan juga yang harus kita pahamin, nah, wahyu itu ataupun ayat itu turun kan berangsur-angsur. Ya, Ustazah pernah cerita gitu, kalau Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan itu dalam sekali turun, ya, di Baitul Izzah, ya, secara utuh. Kemudian turun ke Rasulullah ataupun diwahyukan kepada Rasulullah itu kan berangsur-angsur, bitadarruj, ya, sesuai dengan kebutuhan ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satunya ini, ketika ada perseteruan di antara para sahabat atau beda pendapat, kemudian Rasulullah dapat wahyu atau jawaban dari Allah. Begitupun juga hadisul ifki yang kemarin ya diceritakan oleh Ustaz Ajun juga, ketika ada fitnah yang melanda ke Sofwan bin Mu'attal juga Sayyidah Aisyah atau Ibunda Aisyah, kemudian datang ya wahyu dari Allah ya untuk Rasulullah sebagai jawaban bahwa kejadian ini adalah fitnah gitu dan tidak benar adanya. Nah, begitu ya. Itu adalah suatu keistimewaan ya untuk kita umat Islam yang senantiasa gitu mendapatkan ya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya silahkan diperhatikan teman-teman ayat berapa ini, 92 juga 93. Ayat 92 itu wa ma kana lil mu'minin ayyaqatula mu'minan illa khata'a. Ini terkait aturan atau hukum ya untuk orang-orang yang membunuh dengan enggak sengaja, ya. Orang yang membunuh ya dalam keadaan yang tidak sengaja membunuhnya. Hukumannya apa? Fatahriru raqabah, membebaskan budak, ya. Tapi raqabahnya harus mukminah. Budaknya budak yang beriman kepada Allah. Kemudian juga yang kedua membayar diat. Diat itu ganti rugi yang diserahkan ke keluarganya yang korban tadi, ke keluarga korban atau orang yang dibunuh tadi. Ya, itu hukumannya. Kalau misalkan faman lam yajid, nggak punya, ya, nggak bisa, intinya nggak mampu untuk membebaskan budak. Ngebebasin budak itu kan bayarnya mahal sekali ya, beli budak tersebut ya dari tuannya itu kan mahal sekali. Itu zaman dulu ya, sekarang udah nggak ada. Dan juga membayar diat misalkan nggak mampu untuk keduanya, maka digantikan dengan puasa. Fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus ya, harus berturut-turut. Ini dalam rangka
memohon ya ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan dari Allah. Caranya seperti ini. Kemudian ayat 93 itu adalah orang yang membunuh ya dengan sengaja ya. Maka jazauhu, balasannya adalah jahannam, neraka jahannam. Ya, dan ini sudah pernah juga Ustazah sampaikan, makanya kita berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari perbuatan yang dosanya sangat besar ini ya. Teman-teman sudah menyaksikan langsung ya bahwa membunuh itu di ayat ini, maksud menyaksikan langsung ya penjelasan di ayat ini ya, bahwa membunuh itu adalah perbuatan yang sangat keji dan balasannya sangat besar sekali, dosanya juga sangat besar ya. Jadi ancaman yang diberikan Allah itu adalah pasti adanya ya, jazauhu jahannam. Kemudian selanjutnya silakan diperhatikan ayat 101. Nah, ayat 101 di sini, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila, jadi di sini ayat yang menjelaskan tentang mengqashar salat ya, mengqashar salat. Diperbolehkannya kita mengqashar salat ya, itu ketika apa? Ketika kita sedang safar. Nah, safar ataupun mengadakan perjalanan atau pergi ya, bepergian. Nah, qashar ini adalah rukhsah ataupun keringanan yang diberikan oleh Allah. Dalam hadis itu bahwa qashar ini adalah sedekah yang diberikan Allah kepada hambanya gitu. Jadi kita diperbolehkan untuk memendekkan jumlah rakaat salat kita menjadi 2 rakaat ya, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan salat apa saja yang boleh diqashar? Yang pertama salat zuhur, kedua salat asar ataupun salat asar, yang ketiga salat isya ya. Jadi ada 3 salat yang boleh diqashar. Nah, selain itu tidak boleh begitu. Kemudian perginya kemana Ustazah baru boleh sholatnya itu diqashar ataupun dipendekkan menjadi 2 rakaat gitu. Dan ini menurut pendapat kebanyakan ulama, nah itu kita pergi ke tempat yang jaraknya itu jauhnya melebihi 85 km. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya banyak ya pendapat ulama, tapi yang kebanyakan ya, itu ngambil pendapat yang lebih dari 85 km. Jadi kalau misalnya masih dekat-dekat aja, 1 kilo dari rumah kita, pergi kemana? Misalkan ke Bungah gitu, itu baru deket ya, belum nyampe sehari gitu kan, ataupun berjam-jam dari tempat kita tinggal gitu, maka ini ya belum boleh untuk mengqashar sholat gitu. Atau pergi ke Surabaya, nah ternyata dari tempat kita tinggal ini waktu tempuhnya 1 jam, dan ini misalkan masih jaraknya 50 kilo gitu, maka ini menurut pendapat kebanyakan ulama masih belum bisa diqashar sholatnya. Nah begitu. Nah teman-teman, terus juga Ustazah ini ada yang lupa tadi ya, dari ayat berapa ini? Oh, ayat 100 ya, ayat 100 belum Ustazah sampaikan. Silakan dicek ayat 100 dulu. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Nah, Ustazah lupa ada hal yang perlu teman-teman fahamin antar perbedaan ini ya, muhajirin dan ansor. Nah, ada kata-kata wa may yuhajir. Yuhajir itu adalah berhijrah. Ya, berhijrah itu kalau zaman Rasulullah dari Makkah ke Madinah ya, dari Makkah ke Madinah. Jadi orang-orang yang mukmin yang beriman kepada Allah, nah ini diperintahkan untuk berhijrah ya, dari Makkah ke Madinah untuk berlindung. Nah, makanya orang-orang yang berhijrah ke Madinah ini disebut dengan muhajirin. Dan orang-orang yang tinggal di Madinah yang asli, penduduk asli Madinah, itu disebut dengan ansor. Kenapa ansor? Ansor ini orang-orang yang membantu mukmin yang datang dari Makkah tadi yang berhijrah itu ya, dibantu, dikasih tempat tinggal, dikasih makanan, makanya mereka disebut dengan ansor.
gitu. Ansor itu penolong ya, secara bahasa artinya penolong, yang nolongin orang-orang yang hijrah dari Makkah. Makanya itu bedanya antara muhajirin dan ansor. Terus ayat 101 itu terkait tentang mengqashar sholat yang barusan Ustazah sampaikan. Kemudian juga silakan diperhatikan ayat berapa ini? 102 ya. Nah, ayat 102 ini terkait sholat khauf. Nah, sholat khauf ini penting banget teman-teman fahamin, teman-teman ketahui ya, untuk contohnya simulasinya. Nah, biar gampang ini Ustazah jelasin dulu secara singkat ya, nanti simulasinya prakteknya gimana Ustazah kirim video ya untuk teman-teman semuanya. Jadi sholat khauf ini sholat yang dilakukan di tengah-tengah peperangan ataupun ketika peperangan sedang terjadi. Kewajiban sholat itu kan 5 waktu dan kapanpun ya, hatta ataupun meskipun kita sedang berperang pun ya, tetap wajib sholat. Apalagi yang tidak punya udzur apapun ya. Orang sakit pun ya masih tetap diwajibkan sholat ya, sampai diberikan keringanan meskipun sambil duduk, sambil berbaring dengan isyarat ya, karena sholat itu mengikat dan wajib ya. Makanya ini adalah amalan yang pertama kali dihisab, dan ini penting sekali ya, dan harus disegerakan gitu. Sampai pada waktu perang pun ya tetap wajib sholat. Makanya ketika berperang sholatnya harus disiasati juga. Nah, ada cara khusus yang diberikan yang dicontohkan oleh Rasulullah atau disebut dengan sholat khauf gitu. Jadi ketika ada 2 barisan, maka barisan yang pertama bersama imam ya, mengikuti gerakan imam, dan barisan yang kedua itu berjaga. Nah, berjaga dengan memegang senjatanya ya, berjaga dari musuh gitu. Kemudian ketika barisan pertama sudah menyelesaikan 1 rakaat, maka barisan yang kedua gitu yang memulai sholatnya di rakaat pertama. Yang barisan pertama tadi ngapain ya, berjaga-jaga menjaga shaf yang kedua tadi dari serangan musuh. Nah, begitu itu penjelasan ringannya. Untuk simulasinya teman-teman silahkan dilihat di video. Nah, begitu ya. Itu ayat 92. Selanjutnya ayat 92, ayat 102 maksudnya ya, ayat 102. Nah, kemudian silahkan juga diperhatikan ayat 110. Nah, ayat 110 ini masih nyambung sama perang Uhud tadi itu ya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Teman-teman ingat nggak di perang Uhud itu ya ada seorang sahabat yang istimewa ya, pamannya Rasulullah, yang meninggal ya, yang tertombak ya, adalah siapa? Hamzah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi beliau ini tertombak oleh Wahsy ya, seorang kafir yang bernama ya, kafir Quraisy yang bernama Wahsy. Nah, kemudian ayat ini turun berkenaan dengan Wahsy yang mendatangi Rasulullah untuk bertaubat dan masuk Islam ya. Di sini Wahsy ini kan sudah melakukan dosa besar dengan membunuh seorang sahabat yang mulia ya, Hamzah. Dia tahu dengan dosa besarnya, kezaliman apa saja yang pernah dia lakukan gitu. Nah, datangnya ke Rasulullah itu untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, masuk Islam ya. Maka Rasulullah di sini wahyu yang turun adalah yajidillaha ghafurar rahimah. Barang siapa yang bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, maka akan Allah berikan ampunan. Jadi ayat 110 ini turunnya berkaitan dengan masuk Islamnya Wahsy ya, menjadi seorang mukmin atau menjadi seorang muslim. Selanjutnya di ayat
116. Nah, ayat selanjutnya ya sampai ayat 147 ini sudah pernah Ustazah sampaikan di level 4 penjelasannya di pertemuan ke-16. Nanti silahkan teman-teman dilihat kembali videonya ya untuk level 4 pertemuan ke-16. Dilihat di YouTube ya, di situ diberikan keterangan ataupun sudah ada keterangannya ya, level 4 pertemuan ke-16 gitu. Penjelasannya sama seperti itu juga ya. Ustazah akhiri sampai di sini ya pertemuan hari ini, pertemuan ke-20 untuk level 2 tasbih. Hadani Allah wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.